Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari MPPLC yang beranggotakan saya Krisna Badruwijaya NRP 0048 dan teman saya Dion Devara dengan NRP 0080 dari angkatan 17. Dalam kesempatan kali ini kami ingin menjelaskan tugas 7 MPPL kami tentang manajemen biaya aplikasi komputer website sistem informasi geografis tahun anggaran 2016. Langsung saja untuk KAK-nya. Jadi KAK yang kami pakai adalah KAK penyusunan website sistem informasi geografis pada kegiatan pemutakhiran data informasi pembangunan berbasis GIS atau Geographical Information System atau bahasa Indonesianya sistem informasi geografis. Untuk ruang lingkup dari sistem kami yang pertama adalah koleksi data spasial hasil dari survei data spasial terhadap sarana dan prasarana di Kabupaten Gresik pada tahun 2015. Yang kedua, membangun sistem informasi dan pengembangan aplikasi rencana tata ruang wilayah Kabupaten Gresik. Untuk yang ketiga, menyediakan software dan menyediakan peralatan untuk penyajian sistem informasi dalam sebuah WebGIS Kabupaten Gresik. Dan keempat, melaksanakan pelatihan penggunaan dan operasional sistem. Lalu, untuk mekanisme pelaksanaan, yang pertama, hal yang kami lakukan adalah melakukan pengumpulan data spasial dasar. Yang kedua, menyusun aplikasi untuk kebutuhan WebGIS Gresik. Yang ketiga, melakukan pendaftaran nama domain dengan nama yang telah disepakati bersama. Yang keempat, melakukan instalasi aplikasi ke dalam server hosting yang sudah dilengkapi control panel. Untuk yang kelima, memberikan buku panduan dan melakukan pembekalan singkat untuk admin di Bapeda dan operator terkait manajemen database dan aplikasinya. Untuk yang keenam, memberikan source aplikasi dan memberikan lisensi atau hasil aplikasi untuk pemerintah Kabupaten Gresik. Yang ketujuh, melakukan maintenance secara berkala aplikasi tersebut selama 6 bulan sejak pekerjaan diserah terimakan. Untuk implementasi, menurut KAK ini dilakukan selama 4 bulan atau 120 hari kalender dengan dana kurang lebih dari 50 juta. Lalu untuk work breakdown system. Untuk work breakdown system kami bagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama kebutuhan, desain, implementasi, verifikasi, serta maintenance. Untuk kebutuhan dibagi lagi menjadi 4. Yang pertama adalah wawancara kebutuhan. Jadi kita mewawancarai stakeholder terkait dengan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan sistem yang dibuat. Lalu ada analisa kebutuhan, ada pembuatan SKPL sesuai kebutuhan. Jadi setelah melakukan wawancara, kebutuhan tersebut akan dianalisa lalu dibuatkan SKPL secara rinci. Yang selanjutnya akan dikonfirmasi dan dipersetujukan bersama dengan stakeholder. Lalu setelah itu kita melakukan desain. Desain yang pertama desain arsitektur. Jadi kita menentukan apakah API yang cocok buat sistem yang akan kita buat. Apakah mensupport dengan fungsi-fungsi yang akan kita kerjakan. Lalu kita mendesain database. Desain database ini berupa struktur database yang diperlukan, seperti perlu kelas-kelas apa saja yang diperlukan dan jenis database apa yang cocok dengan sistem kita. Lalu desain interface, UI, dan lalu desain jaringan. Jadi desain jaringan bagaimana kita mengimplementasikan sistem hubungannya dengan jaringan. Lalu untuk implementasi kebutuhan yaitu berupa fungsi-fungsi yang kita perlukan untuk diimplementasikan dalam sistem. Karena kita menggunakan Geographical Information System atau GIS, jadi kita perlu membuat sebuah fungsi untuk menampilkan sebuah geografi dari wilayah Kabupaten Gresik sesuai dengan data-data yang telah didapatkan. Jadi data-data tersebut akan di-mapping atau dimapkan menjadi kebutuhan sesuai keinginan. Lalu ada implementasi database, terus implementasi interface, lalu melakukan deploy system. Untuk verifikasi yaitu yang pertama kita melakukan uji coba fungsionalitas yang dilakukan oleh developer. Ada juga uji coba integritas
web deploy. Lalu untuk maintenance, kita melakukan instalasi. Yang kedua, melakukan pelatihan calon pengguna dan melakukan perbaikan sistem secara berkala setelah terbentuknya sistem. Untuk manajemen biaya, ya, yang pertama kita masuk ke dalam perencanaan biaya. Untuk perencanaan biaya terbagi untuk beberapa kegiatan. Itu yang pertama kegiatan perencanaan, kegiatan pembuatan prototipe, kegiatan implementasi, dan kegiatan testing. Untuk kegiatan perencanaan yang pertama adalah pengumpulan data spasial dasar. Untuk hal ini kami rencanakan berdurasi dalam waktu 30 hari dengan biaya personal sekitar 350.000 dengan biaya total sebesar 12.450.000. Untuk biaya tambah seperti biaya bahan 200.000 dan juga biaya perjalanan. Hal ini merupakan biaya tambahan yang diperlukan pada saat melakukan pengumpulan data dan spesial dasar. Pengumpulan data ini berupa data-data yang akan diberikan stakeholder diberikan kepada dari stakeholder ke developer. Lalu yang kedua ada pembuatan scope dan batasan. Kami asumsikan 1 hari dengan biaya personal 200.000. Ada penentuan kebutuhan, finalisasi kontrak, terus ada analisa kebutuhan admin, analisa kebutuhan operator, konfirmasi dengan stakeholder, serta membuat scheduler dan project charter. Total keseluruhan dari kegiatan perencanaan kami total menjadi 15.640.000. Lalu untuk pembuatan prototipe. Pembuatan prototipe dibagi menjadi yang pertama ada mendesain database, mendesain interface, yang keempat membuat prototipe sistem dan melakukan evaluasi prototipe. Untuk melakukan pembuatan prototipe, yang pertama pembuatan database kami asumsikan dalam waktu 4 hari dengan biaya personal 300.000 dengan total menjadi 1.500.000. Lalu untuk total yang lain kami tambahkan menjadi total 7.930.000. Terus untuk bagian implementasi. Bagian implementasi yang pertama adalah implementasi kebutuhan. Implementasi kebutuhan ini berupa kita melakukan implementasi dari analisa kebutuhan yang telah kita dapatkan. Jadi kebutuhan misalkan seperti fungsi login, fungsi pembuatan GIS, dan fungsi-fungsi lain termasuk ke dalam implementasi kebutuhan. Yang kami asumsikan berjalan menjadi 20 hari. Implementasi kami rasa ini merupakan hal yang paling lama, maka dari itu untuk durasi waktu kami berikan total implementasi yang paling lama. Terus ada implementasi interface, implementasi database, dan deploy system. Dengan total biaya menjadi 22.640.000. Lalu setelah implementasi kami melakukan testing. Jadi untuk melakukan testing yang pertama ada uji coba oleh developer, uji coba untuk stakeholder, terus kita melakukan training untuk operator dan admin. Jadi kita melakukan training untuk calon pengguna. Lalu yang keempat melakukan perbaikan jika diperlukan. Jadi maintenance ini dilakukan setelah sistem telah diuji coba dan sudah berjalan. Untuk testing kami asumsikan total pengeluaran menjadi 3.750.000. Dengan pengeluaran total perencanaan biaya adalah 50 juta. Untuk durasi waktu ini mungkin dapat molor atau tidak sesuai rencana, tetapi untuk seperti pengumpulan data, pembuatan scope, dan yang lainnya seperti ini dapat berjalan secara bersamaan sesuai dengan penyesuaian. Jadi ini masih memerlukan perencanaan, jadi dapat bisa menyesuaikan. Lalu yang kedua ada estimasi biaya.
Ya, untuk estimasi biaya dibagi untuk beberapa item. Yang pertama ada project management, yang kedua hardware, software, testing, training dan support, reserve. Lalu untuk project management terbagi lagi, ada tim leader, programmer komputer, tenaga surveyor, dan tenaga administrasi dengan asumsi biaya sebagai berikut. Untuk cost team leader kami asumsikan ada 12 juta, untuk programmer komputer dengan total sekitar 20 juta, tenaga surveyor total 6 juta, lalu ada tenaga administrasi kami asumsikan 5 juta. Dengan total keseluruhan 86% dari biaya keseluruhan. Lalu untuk hardware yaitu kebutuhan item yaitu server. Kami server asumsikan awal 2.500.000. Hal ini dapat berubah sesuai dengan keinginan stakeholder. Untuk kedepannya bisa ditingkatkan lebih lanjut. Lalu untuk software hosting, untuk hosting awal kami asumsikan 1 juta. Ada 10% testing untuk testing, 10% dari total hardware dan software. Lalu ada juga training dan support sebesar 1 juta. Lalu reserve itu merupakan biaya simpanan apabila ada kekurangan kebutuhan yang lain-lain. Dengan estimasi cost total sebesar 50 juta. Lalu yang kedua ada penganggaran. Untuk penganggaran dibagi menjadi 4 bulan. Untuk bulan pertama total pembiayaan kami targetkan 12.150.000 dengan simpanan 2.150.000. Lalu untuk bulan kedua total 2.500.000. Bulan ketiga total 10 juta. Lalu bulan keempat dengan total 15.350.000. Lalu total keseluruhan menjadi 50 juta. Jadi proyek yang KAK kami targetkan selesai dalam waktu 4 bulan. Lalu dengan dana maksimal dalam 1 bulan tidak lebih dari kisaran yang telah ditentukan. Lalu untuk cost controlling, untuk bulan pertama kami asumsikan dana terpakai tidak kurang atau tidak lebih dari 24,9%. Untuk bulan kedua sekitar 48,58%. Bulan ketiga kami targetkan sekitar 70%. Dan bulan keempat tidak lebih dari 100%. Tentu rencana-rencana ini akan berubah bila seperti ada penggeseran. Mungkin pada saat perencanaan dapat berlebih atau saat pembuatan prototipe juga dapat berlebih. Nanti akan dilakukan setelah dilakukannya eksekusi sistem informasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kalau ada kesalahan kata kami ucapkan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.